Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferliana Herianti. Di sini saya akan membuat video tentang bagaimana cara mengoperasikan aplikasi MyUp Accounting, dimulai dari mengisi data perusahaan sampai dengan daftar persediaan. Langkah pertama tentu kita buka dulu aplikasi MyUp Accounting-nya. Setelah kita buka, akan muncul tampilan seperti ini. Ada beberapa menu yang tersedia di tampilan MyUp Accounting ini. Yang pertama ada Open, yang kedua ada Create, yang ketiga ada Explore, yang keempat What's New, dan yang kelima ada Exit. Nah, kita pilih sesuai kebutuhan. Karena kita mau membuat data perusahaan dari awal, maka kita pilih menu Create. Kita klik menu Create. Kemudian setelah diklik akan muncul beberapa informasi yang harus kita isi sesuai dengan data yang kita punya. Nah, untuk company information yang pertama itu kita isi serial number. Nah, serial number itu nggak perlu kita isi, kita langsung aja ke bagian company name, diisi dengan PD Pelangi. Kemudian ABN dikosongkan saja, langsung ke address, itu kita isi dengan Jalan Mendet Barat nomor 47 Bandung. Setelah itu kita isi juga untuk phone number, fax number, dan juga email address. Nah, di sini kebetulan phone number dan fax numbernya sama ya, jadi diisinya juga sama. Nah, untuk email addressnya di sini emailnya pelangi@cwn.net.id. Nah, selanjutnya setelah diisi semua kita pilih next. Kemudian akan muncul beberapa informasi tentang accounting information. Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama itu current financial years, itu kita isi dengan tahun transaksi. Sebagaimana di data yang kita punya, untuk tahun transaksi di sini tahun 2020. Kemudian informasi yang kedua itu last month of financial years, itu kita isi dengan bulan tutup buku. Di sini bulan tutup bukunya bulan Desember, maka kita pilih bulan Desember. Nah, untuk convention month itu kita isi juga dengan bulan transaksi, di mana bulan transaksinya di sini bulan Desember juga. Kemudian untuk yang terakhir diisi dengan jumlah bulan dalam 1 tahun, yaitu 12. Kemudian pilih next. Nah, setelah next itu akan muncul bagian account list. Di sini ada 3 pilihan. Di sini saya akan pilih pilihan kedua. Kemudian setelah itu kita pilih next. Setelah klik next, kita pilih change. Kita klik change, kemudian kita klik yes. Nah, kita tunggu sampai data perusahaan yang kita input tadi tersimpan di dalam perangkat kita. Nah, setelah itu akan muncul tampilan conclusion. Di sini saya pilih yang comment center. Kita klik aja comment centernya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Step by step nanti kita akan mengerjakannya. Yang pertama itu ada bagian account, ada bagian banking, ada bagian sales, ada bagian purchase, dan lain-lain. Nah, untuk step pertama ini kita pilih menu account. Kita klik account, kemudian kita pilih account list yang bagian tengah. Nah, setelah itu akan muncul beberapa
akan muncul semua akun-akun yang ada. Tapi di sini kita harus mengisi akun-akun ini sesuai dengan akun-akun yang ada pada neraca saldo yang kita punya. Langsung saja di sini kita pilih menu aset. Kemudian kita pilih new. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tuh ada beberapa informasi. Di sini ada account type, ada account number, ada account name. Yang pertama kita pilih account type-nya dulu. Nah, saya di sini akan membuka data perusahaan yang saya punya untuk memudahkan dalam pengerjaannya. Nah, untuk aset, untuk bagian pertama itu ada cash in bank. Langsung saja untuk account number-nya kita isi sesuai data di neraca saldo. Kemudian untuk account name-nya cash in bank. Kemudian nominalnya kita juga cantumin sesuai data yang di neraca saldo. Kemudian untuk account type-nya kita pilih yang bank. Setelah selesai kita pilih OK. Nah, setelah itu lakukan hal yang sama untuk bagian account-account yang lain. Nah, jika kita sudah mengisi semua akun-akun sesuai dengan neraca saldo, maka kita selanjutnya klik edit. Dan kita akan kembali ke tampilan semula ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita men-setting link pajak. Caranya dengan mengklik list yang ada di atas. Kemudian kita pilih tax code. Kemudian akan muncul beberapa akun pajak, tapi di sini kita nggak akan pakai semuanya, kita cuma pakai pajak GST dan NT. Nah, untuk sisanya itu kita hapus karena jenis pajak yang lain-lainnya itu selain GST dan NT itu tidak dibutuhkan. Nah, untuk menghapus jenis-jenis pajak yang nggak dibutuhkan itu caranya kita setelah klik edit, kemudian kita pilih delete tax code. Nah, kemudian lakukan hal serupa untuk menghapus jenis pajak yang nggak dibutuhkan yang lainnya. Nah, kemudian setelah tersisa hanya jenis pajak GST dan NT, kita akan mengubah keduanya. Untuk GST kita ubah menjadi PPN atau pajak pertambahan nilai, dan untuk NT-nya kita ubah menjadi tidak kena pajak. Nah, caranya untuk yang pertama kita ubah dulu GST-nya menjadi PPN. Double klik GST-nya, kemudian kita pilih tax code. Kemudian ganti tax code-nya menjadi PPN. Dan untuk description-nya kita ganti menjadi pajak pertambahan nilai. Nah, kemudian untuk link account for tax collected itu kita ganti menjadi PPN outcome. Dan untuk link account for tax paid-nya kita ganti menjadi PPN income. Kalau sudah, kemudian kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya itu sama aja, kita ubah juga NT-nya menjadi tidak kena pajak. Caranya sama kayak tadi, kita double klik NT-nya, kemudian kita ganti description-nya menjadi tidak kena pajak. Dan untuk link account for tax collected-nya kita ganti menjadi PPN outcome. Dan untuk bawahnya linked account for tax paid-nya kita ganti juga menjadi PPN income. Kemudian kita klik OK. Kalau sudah, kita klik edit lagi dan akan kembali ke tampilan awal lagi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan men-setting link account.
Caranya dengan klik setup, kemudian pilih linked account, kemudian pilih yang account and banking account, kemudian kita ubah yang bagian bank account for undeposited funds dengan cash in bank. Kemudian setelah itu kita klik OK. Langkah selanjutnya kita akan mengubah dan mengatur link account pada sales account. Caranya sama kayak tadi, kita klik setup, kemudian link account, selanjutnya pilih sales account. Selanjutnya kita ganti asset account for tracking receivable-nya menjadi account receivable, dan kita ganti bank account for customer receivable-nya menjadi cash in bank. Selanjutnya kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mengubah dan mengatur link account pada purchase account. Caranya sama seperti tadi, kita klik setup, kemudian kita pilih link account, kemudian kita pilih purchase account. Nah, nanti kita ganti liability account for tracking payable-nya dengan account payable, dan bawahnya kita ganti dengan cash in bank. Kemudian setelah diganti kita klik OK. Jika sudah, selanjutnya adalah kita akan membuat daftar pelanggan atau customer. Caranya dengan klik menu card file yang paling sebelah kanan, kemudian kita pilih card list, kemudian kita klik customer. Kemudian kita klik new, dan kita isi data customer yang tertera pada soal. Di sini yang pertama saya akan membuat data untuk teknokomputer. Di sini kita isi untuk namanya teknokomputer. Kemudian untuk card ID, location, kemudian address dan lain-lain itu kita sesuaikan dengan data yang kita punya. Jika sudah terisi semua, maka kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk pelanggan atau customer yang lain, kita buat daftarnya seperti tadi, seperti teknokomputer. Caranya tinggal disesuaikan dengan data yang ada. Selanjutnya, setelah kita membuat semua daftar pelanggan atau customernya, kita lanjut membuat daftar supplier. Caranya sama kayak tadi, sama kayak membuat daftar pelanggan atau customer. Jika sudah membuat semua daftar pelanggan dan daftar supplier, selanjutnya kita klik close. Selanjutnya kita akan membuat buku besar pembantu untuk piutang dagang. Caranya kita klik card file, kemudian kita pilih card list, kemudian kita pilih setup, kemudian kita pilih customer balances, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita pilih klik add cell, lalu kita klik OK. Dan di sini ada beberapa informasi yang harus kita isi sesuai data. Yang pertama ada customer name. Di sini saya isi teknokomputer. Kemudian untuk invoice-nya itu diisi dengan nomor faktur. Kemudian untuk date atau tanggal itu kita isi dengan 01 bulan 12 tahun 2020. Untuk memo kita isi dengan saldo awal piutang. Dan untuk including text
kita isi dengan jumlahnya yang tertera pada data di soal. Kemudian untuk text code-nya, kita pilih NT atau non-taxable. Selanjutnya, untuk customer yang lain kita isi caranya sama kayak tadi yang saya contohkan. Setelah selesai, kita klik record. Selanjutnya, jika buku besar pembantu piutang dagangnya sudah selesai, selanjutnya kita membuat buku besar pembantu untuk utang dagang. Caranya sama seperti tadi, kita klik setup, kemudian kita pilih supplier balances, kemudian kita pilih add purchases. Kemudian kita pilih add purchase, lalu klik OK. Nah, untuk mengisi supplier list ini sama seperti tadi mengisi customer. Untuk customer name-nya itu pilih, di sini saya pilih PT Makmur Jaya. Kemudian untuk invoice-nya itu nomor faktur, kemudian date-nya itu 01 bulan 12 tahun 2020. Untuk memo-nya itu saldo awal utang. Nah, untuk text code-nya itu non-taxable. Lalu kita klik record. Nah, untuk supplier yang lain caranya sama seperti tadi, tinggal diulangi saja. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat daftar barang. Caranya yaitu klik inventory, kemudian kita klik item list, kemudian klik new, lalu isi sesuai data yang sudah ada. Lalu kita klik checklist. Kita checklist ketiga pilihan yang tertera di bagian bawah. Kemudian kita ganti untuk cost of sales account itu dengan cost of goods sold. Kemudian untuk income account itu kita ganti menjadi sale. Kemudian untuk asset account itu kita ganti menjadi merchandise inventory. Setelah itu kita klik buying details. Buying unit itu diisi dengan unit. Kemudian untuk text code-nya itu kita ganti menjadi PPN. Lalu selanjutnya kita klik selling details. Nah, untuk best selling price itu diisi dengan harga yang tertera di soal. Kemudian untuk selling unitnya kita isi dengan unit, dan text code-nya diganti dengan PPN. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan saldo awal persediaan barang dagang. Caranya dengan klik menu inventory, kemudian kita klik count inventory IBM 20 dan SR 16. Kemudian kita klik adjust inventory, lalu setelah klik adjust inventory, kita klik default adjustment, kemudian merchandise inventory, lalu kita klik use account, lalu continue, dan klik opening balance. Nah, untuk selanjutnya adalah kita mengubah harga sesuai dengan harga pokok per unit. Caranya untuk yang pertama kita ubah yang 12 juta itu menjadi 12.500.000, dan yang kedua kita ganti menjadi 16 juta.
Kemudian memonya itu saldo awal persediaan barang dagang. Nah, setelah itu kita klik record. Setelah itu, untuk melihat transaksi reviewnya, kita klik account, lalu kita klik company data auditor, lalu kita next, kemudian ubah tanggal, lalu kita klik run review. Setelah selesai, kita klik file, lalu kita klik exit.